got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Sada, NPM 20420076 dari kelas 5G dari Prodi PKSD, dosen pengampu mata kuliah Pak Tio Gusti Setrio MPD. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang pengorganisasian kelas. Baiklah, yang pertama, penataan ruang kelas adalah proses mengatur dan mendesain lingkungan fisik di kelas agar mendukung pembelajaran yang efektif dan nyaman bagi siswa. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kelas. Yang pertama ada tata letak meja dan kursi. Meja dan kursi diatur sedemikian rupa agar siswa dapat berinteraksi dengan guru dan sesama siswa dengan mudah. Tata letak ini bisa berbentuk lingkaran, kelompok, atau berbaris sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pencahayaan dan ventilasi. Pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pastikan kelas mendapatkan cukup cahaya alami dan udara segar. Yang ketiga ada dekorasi dan pajangan. Dekorasi kelas sebaiknya mendukung pembelajaran, misalnya dengan memasang pajangan berupa hasil karya siswa, poster pendidikan, atau peta. Pajangan ini dapat memberikan stimulus visual yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang keempat ada area belajar. Memiliki area yang didedikasikan untuk berbagai aktivitas seperti area membaca, area diskusi kelompok, atau area praktek dalam membantu siswa lebih fokus pada tugas yang diberikan. Yang kelima ada penempatan papan tulis dan media belajar. Letakkan papan tulis dan media pembelajaran lainnya di tempat yang mudah terlihat oleh semua siswa sehingga informasi yang disampaikan lebih jelas untuk dipahami. Yang kedua ada pengorganisasian murid dalam kelas merupakan strategi penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan kondusif. Di sini berikut ada beberapa pendekatan dalam pengorganisasian murid. Yang pertama ada kelompok kecil. Murid dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas atau proyek bersama. Pendekatan ini mendorong kolaborasi, komunikasi, dan saling berbagi ide. Kelompok-kelompok kecil juga memudahkan guru dalam memberikan bimbingan lebih intensif. Yang kedua ada pengaturan tempat waktu. Tempat duduk murid dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Pengaturan bisa berbentuk kelompok, lingkaran, atau berbaris. Pengaturan tempat duduk ini bisa dirotasi agar murid mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Yang ketiga ada penugasan peran. Dalam kegiatan kelompok, murid bisa diberi peran yang berbeda seperti pemimpin kelompok, pencatat, pelapor, atau peneliti. Ini membantu murid mengembangkan keterampilan tanggung jawab dan manajemen diri. Yang keempat ada pengorganisasian berdasarkan minat. Pengelompokan murid berdasarkan minat atau gaya belajar. Mereka dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal. Murid yang memiliki minat yang sama cenderung lebih antusias dan terlibat dalam diskusi atau proyek. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang pengorganisasian kelas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.